Rasulullah. Kenapa laki-laki yang soleh datang perempuan yang solehah? Karena makanannya baik. Jaga makanan, karena dari makanan yang haramlah akan datang pikiran haram. Maka datang ayat Quran. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'atin pendosa, lapendos lelaki penuh dosa. Kenapa? Karena makanan haram. Nak, makan ya nak, makan ya. Yang paling pandai menyuap anak adalah ibu. Macam-macam, ada dengan rayuan, anak makan ya. Ada yang satu lagi main sogok, satu suap 1000. Ada lagi yang main rayu, anaknya suka main bintang. Bintang kecil di langit yang biru, dibuatnya lah telur dadar mata itu. Tengok bintang. Yang satu lagi enggak, diambilnya pistol. Makan, kita makan tembak kan. Ibu polwan jangan tersinggung. Ibu yang lain itu dibelinya pistol air, nyancamnya anaknya. Ibu polwan lembut semua. Keluarkan STNK dan BPKB gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu makanan ini pengaruhnya luar biasa. Disuruh anak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi ternyata yang dikasih duit riba. Orang yang makan riba 5 dia kena. Yang pertama, dimakannya haram. Darah sepiring nasi berubah jadi setetes darah. Darah haram masuk ke jantung. Jantung menyembur naik ke otak. Isi otak haram. Heran aku menengok anakku nih Pak Ustadz. Takut Ustadz itu pingsan. Disediakan karena nampaknya udah berpegang dia udah. Begitulah hebatnya berceramah di Labuhan Batu. Luar biasa. Belum pernah saya disediakan tegak sama duduk begini. Lama-lama nanti kasur dibentangkan gitu. Begitulah sayangnya orang Labuhan Batu ke Ustadz Abdul Somad. Allah saja yang membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Sampai mana ceritanya? Menetes darah haram naik ke otak. Haram. Pak Ustadz, anakku ini sudah kumasukkan ke pesantren tapi nakalnya minta ampun. Kenapa? Jangan kau salahkan dia, karena kau suapkan duit haram ke dalam mulutnya. Duit riba. Pinjam 100 bayar 120, pinjam 1 juta bayar 1.200.000. Gara-gara apa? Ingin lebih hebat, ingin lebih gaya, ingin semua hutang. Satu-satunya yang lunas di rumahnya itu bininya saja. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Andai itu boleh tak tunai, aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran kredit. Riba. Jangan sampai kau makan riba. Yang kedua, alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Makan riba. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak kawan macam kerasukan setan. Kau makan riba dulu ya. Rupanya dia menunjuk kita, kau lebih parah pula dari aku lagi gitu. Sesama makan riba dilarang saling mengejek. Yang ketiga, duit riba disedekahkannya. Sedekah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima yang baik. Allah menerima yang baik, tak menerima yang tak baik. Anfiqu, bersedekahlah. Anfiqu, berinfaklah. Anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang keempat, dibawa duit riba tadi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Itu kalau pembimbingnya dari Medan. Lagunya metal. Labbaik Allahumma labbaik. Datang pembimbing dari Jawa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika
syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Datanglah Ustaz Somad lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Jaga dia. Menangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau berangkat dengan uang riba. Heran saya tengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Kenapa? Dulu waktu sebelum berangkat bercelana pendek dia. Setelah haji ini tak bercelana sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara makan haram, duit haram. Inilah yang disinggung Allah Ta'ala. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal mereka tidak berbuat baik. Saya paham. Saya yang pakai atap ini saja panas, apalagi ibu yang tak beratap. Tapi nanti di padang mahsyar jauh lebih panas. Ibu-ibu yang tak beratap pahalanya 2 kali lipat daripada yang beratap. Kalau memang Ustaz mau begitu, keluarlah Ustaz, kita cerita. Yang merasa panas, dia tak tahan lagi, jangan sampai pingsan. Sudah disiapkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Kepanasan. Sengaja saja, ada dokter-dokter itu, baju-baju putih, siap jarum suntiknya dah. Siapa yang mau suntik gratis, masuklah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang haram-haram ini. Tadi kawan saya SMS pas sedang makan bersama Pak Bupati. Somad, ya, di mana sekarang? Aku sedang berada di sebuah tempat. Di mana tempatnya? Tempatnya tak jauh daripada engkau. Kau di Medan sekarang kan? Iya. Aku sedang berada di Labuhan Batu. Acara apa? Acara pengajian. Kampung halamanku itu. Ya. Kau mesti balik ke kampung halaman. Untuk apa? Memperingatkan pada penduduk negeri supaya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang orang tak mau balik kampung. Kenapa? Tak ada perhatian, susah, melarat, tak ada modal, dan lain sebagainya. Ini semua akan tertolong kalau ada kerjasama antar golongan penguasa. Sudah. Ustadz pakai tangan kiri, boleh. Penguasa, sudah. Siapa lagi? Anak muda. Ini anak muda nih. Kenapa selalu anak muda digambarkan jari? Karena anak muda suka pakai perhiasan. Tengoklah pemasangan cincin, mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, kan di sini. Mana pernah di sini? Ya, anak-anak muda mesti dijaga. Saya bangga betul tuh anak-anak muda semua. Anak muda mau pengajian. Saya pernah datang ke masjid pengajian, isinya 7 tahun ke bawah, 70 ke atas. Yang 7 ke bawah tuh ribut seribut-ributnya, yang 70 ke atas tuh diam sediam-diam. Sekali-sekali batuk. Saya tanya, ini anak mudanya mana? Pak pengurus, ya, mana anak muda? Sudah habis diambil warnet Pak Ustaz. 5 yang menarik anak muda: Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube. Kalau dia dipakai kepada setan, tapi aneh bin ajaib, orang barat ingin merusak kepala anak muda dengan 5: Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tapi justru anak muda ini mengenal saya dari yang 5. Saya sedang makan sate di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Tiba-tiba datang anak, rambutnya atas rambut, samping gundul, pakai anting, celananya sobek. Ditengoknya terus saya. Dalam hati saya, ini PKI nampaknya. Saya tenang aja makan. Ini kalau macam-macam sikat juga nanti dia. Tiba-tiba dia datang, senyum, disalaminya saya. Ustaz, aku selalu menonton Ustaz di YouTube. Oh, ternyata casingnya metal, isinya iman. Lebih baik anak metal isinya iman daripada casing koko isi setan. Luar biasa anak-anak muda sekarang. Maka anak muda yang sudah mau mengaji, lanjutkan. Kalianlah harapan masa depan.
Kepada Bapak Ibu, besok hadir ke masjid, ada acara pelatihan sholat jenazah. Yang hadir orang-orang tua. Untuk apa? Orang tua tak perlu ikut, karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang hadir tuh anak-anak muda. Karena kalau Abdul Somad mati, yang paling bagus memandikannya adalah anak kita. Ibu memandikan anak berapa kali satu hari? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi, mencret, mandi, kencing, mandi, main paret, mandi, makan coklat hitam mulutnya, mandi, cium, mandi. Satu kali mandi 3 kali setahun, 360 kali 3, 1000 kali setahun. 5 tahun umur anak, ibu mandikan dia 5000 kali. Ibu minta mandi sama dia sekali saja, mandi jenazah. Ibu yang memandikan ibu adalah anak ibu nanti. Bayangkan ibu-ibu yang sombong, yang angkuh, tak pernah mau bersilaturahim, tegur sapa tetangga, mati anaknya tak pandai, datang orang memandikan yang selama ini sakit hati. Kaulah yang sombong dulu kan, diambilnya semprot dorsmir, ambil mama lemon, dicucukkannya ke lubang hidung. Inilah yang sombong dulu tuh. Yang kalau lewat kaca tak pernah tahu tuh buka spion, ini cocok buih baru tahu rasa. Anak kita lah yang memandikan. Di mana buat programnya? Di masjid, remaja masjid. Saya pulang dari Yogyakarta dikasih jaket apa nih? Jaket geng motor. Saya kan ustad, masa saya suruh geng motor syariah. Anak-anak muda yang punya geng motor, daripada kalian keluyuran malam minggu, malam ahad, tak tentu arah pinggir jalan, maka dibuat geng motor syariah, pengajian. Ustadznya siapa? Tuh, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Alumni Al-Azhar begitu banyak. Tadi kami berkeliling, panggil mereka, Ustadz Zaharuddin, Ustadz Fulan, tolong bimbing kami Pak Ustadz. Kenapa Ustadz Somad siang ini semangat berceramah? Ditengok sebelah kiri anak muda, ditengok sebelah kanan anak muda juga, maka semangat berceramah. Coba kalau yang datang orang tua, pasti saya ceramah. Bapak Ibu sekalian, judul ceramah kita adalah 5 cara menghadapi sakaratul maut. Tapi hari ini luar biasa. Anak-anak muda yang sekarang ini duduk mengaji inilah yang akan jadi bupati, wali kota, anggota legislatif 20 tahun yang akan datang. 20 tahun akan datang, saya diundang lagi ceramah di sini, tabligh akbar. Mereka yang akan menelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul. Yang pernah diundang oleh Pak Bupati kami dulu tahun 2017, tak salah lagi. Kami mau mengundang Ustadz kami waktu Ustadz ceramah dulu, kami masih anak muda, kami merindukan Ustadz. Oke, I'm coming. Tapi kami ingin memastikan lagi Pak Ustadz, apa betul ini Ustadz? Iya. Masih hidup Pak Ustadz? Masih lah. Bertanya pula aku hidup tak hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah akan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain kecuali beramal. Inilah pentas dunia. Ini pentas ini namanya dunia. Ada yang pernah naik ke atas, sombong, masuk nyamuk ke telinganya. Tuh, mati. Siapa dia? Namrus membakar Nabi Ibrahim, bakar dia, harriquhu, bakar, dibakarnya Nabi. Allah mau menunjukkan Namrus mati dengan cara yang hina hanya gara-gara nyamuk masuk ke telinga. Tuh, mati. Pakailah autan. Namrus goblok, tidur tak pakai kelambu, masuklah ke telinganya, mati. Sombong di atas pentas dunia, sombong, matinya karena tersedak. Laut Merah, mati. Siapa dia? Fir'aun, mati karena tersedak. Jelek sekali mati yang 2 orang ini. Syanu kenapa mati? Masuk nyamuk. Syanu kenapa mati? Hebat Fir'aun tuh, hebat.
Tanya sama ustaz-ustaz alumni Mesir, Fir'aun macam mana hebatnya membangun piramid tinggi, batu-batunya sebesar mimbar nih, katanya satu batu itu beratnya 2 ton. Entah betul entah tidak, timbanglah sendiri. Di dalam itu pula ada 3 makam, makam Fir'aun, makam Fir'aun, makam Fir'aun. Masuk dalam 7 miracles of the world, 7 keajaiban dunia. Tapi sampai hari ini tidak ada orang di dunia ini yang mau dikasih nama Fir'aun. Belum pernah saya kenalan sama orang, kenalkan Pak Ustadz, Fir'aun. Masukkan anak anda ke sekolah kepemimpinan, SMP, SMA, Fir'aun. Nama itu dibenci oleh orang. Tapi hari ini dia mati semua. Ini panggung dunia. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, 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 mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia, 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 mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, warung kopi, ngobrol, 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 minum, minum, ngobrol, main, mati. Duduk di warung kopi. Hayya 'alas shalah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dia tetap duduk. Sekar. Orang sudah berdoa di masjid, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Kelepak bala 6. Waktu sakratul maut baru ditunjukkan Allah. Dibuka atap rumah, tak juga mati. Dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah, menggeleng. La ilaha illallah, menggeleng. Untung ada kawan satu yang pandai, dibukanya HP, ditunjukkannya. Hah? Pas nampak HP baru mati. Apa kau tunjukkan tadi? Ini ku tunjuk. Ah, bala 6. Bala 6. Ini kan. Iya. Mati kata. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita pandang, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang ketika kita akan mati tadi. Tadi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama ada menyebut persulukan. Maka saya tanya Pak Bupati, ada rumah suluk di sini? Banyak. Suluk itu apa? Tempat orang latihan berzikir. Siapa yang membimbingnya? Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah. Induknya di mana? Besilam. Ulama besar di Makkah, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Tempatnya di Jabal Abi Qawais. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid, namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan diberikan tanah oleh Sultan Kerajaan Langkat, maka diberilah kampung itu bernama Babus Salam. Bab, pintu, salam, keselamatan. Babus Salam, pintu keselamatan. Mau kemana? Babus Salam. Tapi karena orang Melayu palah payah menyebut Babus Salam, nah kemana? Besilam. Murid-muridnya itulah yang datang mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah, cara berzikir mengingat Allah. Ditalkinkannya, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang selalu kau sebut, apa yang selalu kau dengar, apa yang selalu kau pikirkan, apa yang selalu kau renung, itulah yang akan mengiringi engkau mau mati. Tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, tuan mursyid, mursyidin, tak ada orang membisikkan ke telinganya, lidahnya langsung nampak kelu naik ke atas, dan dia langsung menyebut la ilaha illallah. Sehari berapa kali mereka berzikir Allah 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 di jantung sebelah kiri, Allah Allah Allah. Makanya tasbihnya keluar Allah 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 Allah. Tuan Khalifah, ya, berapa kali kalian berzikir satu hari? Kalau untuk pertama-pertama sikit betul, 5.000 kata dia. Allah 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 Allah. Supaya apa? Mulut menyebut, hati mengingat. Ini banyak orang nyebut subhanallah 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 subhanallah, hati ingat sawit. Zikir apa namanya? Zikir sawit.
Maka mulut menyebut, hati mengingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang hanya mengingatkan kita, tapi kalau kita tak menyebut mengingatnya, maka payah sakaratul maut. Maka ingat-ingatlah dari sekarang. Subuh tadi saya diminta kehormatan jadi imam, maju Ustaz jadi imam. Selesai itu saya pun berzikir, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya lengkapkan 40, selesai 40 saya pun berdoa. Bagi yang sudah punya anak, ingatkan anaknya, nak, aku tak ingin kau kaya kalau kau tak peduli aku. Aku tak ingin kau jadi pejabat kalau kau tak peduli aku. Nanti saat aku akan mati sakratul maut, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang banyak anak-anak tak tahu apa yang perlu dia lakukan waktu ayahnya sakratul maut. Ditengoknya ayahnya tak mati-mati, diambilnya tustel, dipotonya. Ayahku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Tak betul. Jangan foto mak, datuk, nenek, ayah kita yang di ruang ICU. Andai dia sehat, dia belum tentu setuju gambar dia yang sedang menganga dipajang. Jangan-jangan ada yang nakal, diambilnya foto menganga, diambilnya foto Fir'aun. Sebutkan 6 perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya belum punya anak Pak Ustaz, anak belum ada. Sampaikan ke istri, istriku, bila kau nampak nanti aku mau mati sakratul maut, tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sekarang bang, nantilah, mau cepat aja dia kita mati. Bagi yang tak ada keluarga, maka sahabat, kerabat, tetangga ini semua diajarkan 1 orang saja, jangan ramai-ramai. La ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, suaranya tak ada, diam, jangan ganggu dia. Tapi kalau lidahnya nampak bergerak meracau, berapa harga karet sekarang? Jangan lagi kau pikirkan, Pak, dunia itu semua, Pak. La ilaha illallah. Makanya kita diajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namut, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemimpinnya baik, anak mudanya baik, di tengah ini ada ulama. Ulama paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, dan dia berada di tengah, tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Tidak kemana-mana, tapi bersama siapa saja. Diundang saya di kantor Polda, saya datang. Waktu itu Pak Kapolda Riau, Pak Jenderal Condro Kirono, saya datang. Diundang oleh Pak Polda penggantinya Pak Zulkarnain, saya datang. Diundang saya oleh Danrem, Komandan Korem Wirabima, Bapak Brigadir Jenderal Nurendi, saya datang. Diundang ke mana? Datang. Kenapa? Kita tidak pernah miring kemana-mana, tapi kita selalu berada di mana-mana. Jadi kalau nanti ada fitnah-fitnah, Ustadz Somad nih kemarin ceramah penggalangan dana sama PKS, ikut PKS ya? Ya. Habis itu tak lama Ustadz Somad ikut juga penggalangan dana sama jamaah tabligh. Waktu acara 3 provinsi ijtima, hadir saya. Ustadz ikut tabligh ya? Ya. Datang Intel jumpai saya. Ustadz ini sebetulnya alirannya apa? Katanya. Saya tak ada aliran, saya ini Islam. Selama dia bersyahadat, maka dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, semuanya sepakat. PKS, Jamaah Tabligh, semuanya sepakat bahwa solat wajib itu fardu. Belum ada mazhab mengatakan solat subuh sunat muakkad. Kalau ada tunjukkan saya mau ikut itu. Tak ada. Maka ulama selalu mengayomkan berbenturan antara anak muda dengan penguasa didamaikan oleh ulama. Jangan bangkit khilafiyah. Kaji malam ini adalah bahwa siapa yang pakai usolli solatnya tidak sah. Usolli itu kan mengingatkan hati. Bagi yang hatinya sudah kuat, tak perlu pakai usolli. Allahu Akbar. Tapi ada yang hatinya was-was. Kenapa dia was-was? Karena terlalu banyak nonton was-was. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Dia kalau tak pakai usolli hatinya was-was. Allahu Akbar. Salat maghrib apa salat isya? Salat qobliyah apa salat ba'diyah? Salat mukim apa salat musafir?
2 rakaat apa 3 rakaat. Maka untuk menolak was-wasnya dia pun pakai usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Jangan saling mengejek. Ini antara usolli tak usolli menunjukkan di dalam masjid. Kata yang pakai usolli kuat-kuat, usolli fardal maghribi. Kata yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Di tengah ada preman baru tobat nengok, kacau nih kata dia. Kami dulu sebelum ke masjid jamaah kami tak ada berkelahi begini. Kami memang tak ramai kata dia, tapi kami solid 4 orang, 1, 2, 3, 4. Jamaah gaplek, 1 sakit, oh yang 3 ni datang bawa jeruk, mudah-mudahan cepat sehat ya. Udah lama kita tak main. Ini jamaah solat kok berkelahi. Tak usah hiraukan. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Kata mazhab Syafi'i pakai usolli itu mustahab, dianjurkan, menguatkan hati. Kata Maliki, Hanafi, Hambali pakai usolli itu bid'ah, illa kecuali lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Nanti ketika bertinju antara usolli tak pakai usolli mau bertinju, siapa yang mendamaikan? Masuk Pak Polisi. Kenapa nih? Gara-gara usolli Pak. Yang pakai usolli sah menurut mazhab Syafi'i hukumnya mustahab. Yang enggak pakai usolli sah karena hatinya sudah kuat. Jangan kalian berkelahi. Adapun yang pakai usolli untuk menolak waswasah, enggak apa-apa, melomok jamaah. Pak Polisi kok tahu? Baru ngaji siang tadi. Makanya ada namanya di dalam dunia kepolisian itu adalah manajemen konflik. Sekarang Pak Polisi, Pak Tentara perlu tahu tentang konflik umat beragama. Bukan antara Kristen dengan Islam, antara sesama elemen Islam di dalam berbentur-benturan. Siapa yang mendamaikannya? Ulama. Tapi bapak-bapak juga yang ngaji paham berkelahi antara yang pakai bismillah jahar dengan bismillah sir. Yang satu jahar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu enggak pakai bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Berkelahi antara bismillah jahar dengan bismillah silent. Tidak masalah. Ketika mereka sudah mau berkelahi, mau bertinju, datang bapak tentara menangkap. Jangan kelahi, NKRI harga mati. Kenapa ente kelahi? Ini masalah bismillah kan ada 3 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i jahar Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali sir. Menurut mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. 3-tiganya sah. Yang jadi masalah itu kalau sudah di kampung itu bermazhab Syafi'i, jangan bawa mazhab baru, menimbulkan fitnah. Saya tinggal di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Maliki tak pakai bismillah dan bacaannya qiraat warsh. Qiraat warsh ma-nya pendek. Allah, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki. Tapi saya tak pernah bawa mazhab ini ke masjid dekat rumah saya. Karena saya tahu, andai saya buat macam ini, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, selesai sholat pasti jamaah berbisik, ISIS Ustaz. Karena mereka tak paham perbedaan mazhab. Maka minta sama ustaz-ustaz alumni Timur Tengah. Ada Buya tamat dari Libya, lama di Makkah. Ada ustaz kita dari Al-Azhar, Ustaz Maratua, Ustaz Darwis, Ustaz hadirkan Ustaz Zahrudin. Ustaz, tolong sampaikan ke kami 4 perbandingan mazhab. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, sehingga tak lagi menjadi masalah. Aku sebenarnya sudah lama mau sholat di masjid itu. Kenapa kau tak datang? Terganggu mataku sholat di situ. Kenapa mata terganggu? Telunjuk bergerak-gerak. 3 jari ditekuk, 1 jari di ujung jari tengah bulat, ujungnya turun ke bawah.
diangkat pada lafaz Allah dalam mazhab Syafi'i. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu mazhab Syafi'i, sampai habis tak turun. Sedangkan Hanafi angkat sekali, turun sekali. Angkat la. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali setiap lafaz Allah diangkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Tak usah dipermasalahkan. Saya pakai mazhab Syafi'i, saya angkat sekali sampai habis tak turun. Mata la tatajawaz basaruhu isba'ahu, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak orang yang ditengok telunjuk orang. Apa pula kau tengok-tengok telunjuk dia? Kau tengok aja lah telunjuk. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tak boleh salaman-salaman selesai sholat. Apa ini salam-salaman? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia tadi belum ada salaman, selesai sholat dia salaman, hukumnya mustahab. Kata Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676. Sebelum sholat dia tak ada salaman, tiba-tiba dia salaman selesai sholat. Mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat dia salaman lagi, mubah, boleh, tak masalah. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Siapa berarti? Tak boleh. Apa salahnya? Oh, banyak lagi. Baik, kita sudah ceramah selama 1 jam 15 menit, 75 menit. Kultum, kuliah 75 menit. Nampaknya ini pertanyaan atau makalah. Gobalnya minta ampun. Kita menjawab pertanyaan sekaligus penggalangan dana untuk Rohingya. Saudara-saudara yang tak peduli, man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli pada perkara orang Islam, laisa minhum, maka dia bukan orang Islam. Ketika disebarkan sajadah, kain, sorban, minta bantuan, kaum muslimat zaman Nabi membuka gelang-gelangnya, cincin-cincinnya untuk memasukkan ke dalam karung-karung. Penuh karung Bilal bin Abi Rawah. Kita tengok penuh apa tidak karung-karung itu. Sementara itu izinkan saya minum, tak boleh minum berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa muntahkan maka minum duduk. Habis minum baru saya jawab. 2. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Kalau zatnya maka hadis palsu, tak betul. Ka'bah itu zat Allah, batal ayat Quran. Berbenturan ayat dengan hadis, campakkan, tak betul. Dan ini bukan hadis sahih. Laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang serupa. Akan datang Nabi setelah Muhammad, mubasyiran bi rasulin, nanti turun Nabi Isa. Kalau kata Nabi Muhammad, ya'ti min ba'dis, kata Isa, ya'ti min ba'dis muhu Ahmad. Apa maksudnya? Nabi Isa dulu waktu turun pertama, akan datang nanti sesudah aku, namanya Muhammad. Di bumi namanya Muhammad, di langit masyhurnya Ahmad. Dua-dua nama dia, Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Hasyir dia, Aqib dia, Khatim dia. Itu nama dia semua. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Itu nama dia semua. Muhammad masyhur di bumi, Ahmad masyhur di langit. Kata Nabi Isa, nanti akan datang Nabi sesudah aku, namanya Ahmad. Ahmad itulah Muhammad, Ahmad itulah Toha, Ahmad itulah Isa, Ahmad itulah Muhammad. Muhammad, Toha, Yasin, Haqib, Asyir, Hami,
Fatim Muhammad sallallahu Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian nanti Nabi Isa datang sekali lagi, tapi tidak ada lagi datang sesudah itu. Nabi Isa datang bukan membawa syariat baru. Nabi Isa datang melakukan tiga. Yang pertama, yaqtulul khanazir, membunuh babi-babi, wa yukassirus salib, menghancurkan salib-salib, wa yada'ul jizyah, dia menggugurkan pajak jizyah. Saya seorang polisi lalu lintas, penggemar Pak Ustadz. Alhamdulillah, hampir semua ceramah Pak Ustadz saya tonton. Izin untuk bertanya, apakah kita yang beragama Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat tinggal kita? Wajib. Mana dalilnya? Ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum Ta'ala kepada pemimpin kamu. Pemimpin yang bagaimana? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau memimpin dia adil, wajib taat kepada pemimpin. Contoh, masyarakat selalu melanggar peraturan lalu lintas secara berjamaah, tak pakai helm. Pakailah helm. Pakai helm, klik baru berangkat. Klik baru berangkat. Kawan saya pakai helm, entah lupa entah tidak pakai klik, nampaknya air di depan. Tiba-tiba masuklah Kawasaki Ninja ke dalam air. Rupanya jalan berlubang dalam, jatuh, geger otak, pecah tengkorak kepala. Sekarang keluar cairan kuning. Setelah diperiksa lagi, ternyata retak, tak bisa dipakai, diganti dengan macam platinum besi. Maka pakailah helm. Ustaz pakai helm? Ya, saya pakai helm. Bagaimana dengan knalpot blong? Ditangkap anak muda yang pakai knalpot blong nih, diletakkan telinga dia ke dekat itu, digas, biar tahu dia rasanya. Begitulah telinga orang yang sedang. Ada anak muda pakai knalpot yang sudah disunat ini, lalu kemudian imam di masjid sholat, Bismillahirrahmanirrahim, lewat dia, kata orang di dalam, matilah hendaknya kau. Sesudah itu memang mati. Hati-hati doa orang masjid musola. Dalam hal saya melaksanakan pengatur lalu lintas pernah menangkap seorang pengendara melanggar. Selanjutnya dia berkata, saya tak adil karena saya tak menangkap semua yang melanggar. Dia marah-marah karena jengkel Pak Ustadz, saya yang sebenarnya adalah pengadilan terakhir setelah bintang jatuh. Karena saat itu Pak Ustadz tak mungkin semua saya tangkap karena satu pos jaga cuma 2 petugas, sementara pelanggar banyak. Apakah saya berdosa atas ketidakadilan saya itu Pak Ustadz? Kita berbuat sesuai kemampuan saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghukum kalau orang di luar kemampuannya. Mampu itu laksanakan. Banyak jamaah komplain ke saya, kenapa Ustaz tak baca WA saya? Yang belum terbuka ada 999 WA. Kalau kau sempat terbaca, terima kasih saudaraku, tapi janganlah kau ejek-ejek aku, karena aku bukan duduk menunggu WA kau saja. Bagaimana hukumnya dalam Islam minta sumbangan impak di tengah jalan pembangunan masjid? Sebab di daerah kami ini fenomena ini banyak terjadi di pelabuhan, di Labuan Batu. Sudah bertahun-tahun dan sudah banyak menjadi korban. Di Amerika, di Inggris, di Vatikan, di Roma tidak ada pengutipan dana, tak ada kotak berjalan. Kenapa bisa? Langsung gaji potong atas 1/10. Makanya ada orang Roman Katolik tidak mau agamanya ditulis religion, agama, kosong. Kenapa? Siapa yang mengaku agamanya Roman Katolik langsung dipotong 1/10. Bisa tak orang Islam ini tak usah ngutip-ngutip di jalan? Bisa. Bagaimana caranya? Buatkan baitul mal, rumah harta, isinya zakat, wakaf, infak, sedekah. Berapa kali kita hampir menabrak ibu-ibu yang main tenis di jalan, menangkap duit 2000 perak. Silap-silap kepala orang berhelm ditangkapnya. Maka insya Allah kalau ekonomi ini terwujud, selamatlah dia. BAS, bayarkan ke BAS, Badan Amil Zakat Daerah Labuhan Batu. Bagaimana menghadapi tetangga yang telah berani diam-diam mencuri air dari pipa air saya? Apakah saya harus diam atau saya lapor? Lapor ke Pak Polisi. Ini ada Pak Wakapolres, lapor sekarang juga.
Ustaz, apakah ayah tak solat di dunia, anaknya mendoakan solat, sampai apa tak sampai? Kalau ayahmu tak solat karena malas, maka ayahmu itu fasik. Kalau ayahmu tak solat karena ingkar, maka ayahmu kafir. Balik dari sini tanya, ya ayah malas apa ingkar? Aku malas, ayah fasik. Aku ingkar, ayah kafir. Kalau dia kafir, neraka jahanam tempatnya selamanya. Tapi kalau dia fasik, dia tetap masuk surga, cuman transit dia obok-obok dulu. Pak Ustadz, gimana kalau gajinya tak dijakatinya, zakat hartanya tak dikeluarkannya zakatnya, maka tiap bulan dia makan zakat 4 juta, zakatnya 100.000. Cara ngitungnya 4 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Bagi yang sudah berpendapatan 3,6, dari mana datang 3,6? 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 bagi 12 bulan 3,6. Bulatkan 4 juta, maka sebulan zakatnya 100.000. Saya tidak hitung zakat. Ada orang yang zakat duitnya 4 juta tapi penghasilannya 100 juta. Saya husnuzon, mudah-mudahan Bapak Ibu penghasilannya 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin nampak. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Disimpan, 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 tak mau dizakatinya. Ingat, Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dibawa ke tusuk pakai jarum, akupunktur, tak hilang. Dibawa yang paling besar, paku payung disusukkan, tak juga hilang. Akhirnya datang dokter Cina bawa martil kecil dari Singapura. Ayah, lapuk lah, lama pakai. Ternyata lutut dilapuk. Akhirnya gimana nih kok? Gimana nih dokter? Tenanglah, kita ada lutut import dari RRC. Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Namanya Pak, duit hantu dimakan setan. Bagaimana hukumnya memperlama mandi junub? Tak boleh. Begitu selesai eksekusi langsung mandi. Pertama, basuh dengan air suci kemaluan. Setelah itu berwuduk macam wuduk solat. Setelah itu siram dari sebelah kanan bagian bawah dulu, betis, lutut, paha, pinggang, baru atas semua. Jadi badan tak terkejut. Stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Air dingin langsung siram ke kepala, kepala terkejut, darah naik ke otak, mampet di tengah, mati sebelah. Maka siram pelan-pelan dari bawah. Bagi yang tak bisa mandi, tayamum. Sakit, kata dokter, kau jangan mandi. Kalau mandi Pak Dokter, mati. Ambillah tanah, tepuk sekali. Tak ada tanah tu bawa kencing kucing, bersih. Tepuk sekali, pukulkan ke muka sekali. Habis itu buka, jangan sampai ada penghalang. Tepuk sekali, pukulkan sekali, hembus debu 3, 1, 2, 3. Yang ini untuk di bawah, yang ini untuk di dalam, yang ini untuk di atas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu tayamum untuk satu solat. Tidak pakai kumur-kumur.